kelihatan wajahnya kan gimana rasanya kan. Contohnya, Serasa saya ngomong ngomong dengan sendiri ya, Sir? Elsati lah ya. Ngomong saya dengan Elsati, lalu saya matikan videoku. Kan seperti seolah-olah Elsati ngomong ke tembok kan gitu. Nggak ada orangnya kan. Iya. Kan sebenarnya hatiku tidak sejahat wajahku itulah. Iya. Ngapain? Di apa sih yang dibilang perempuannya yang apa secret dan apa YouTube apa ada itu yang Halo Sobat Yunopi, kembali lagi nih di podcast kita kali ini di Unai Opinion. Untuk teman-teman juga yang pengen ikutan podcast Yunopi bisa daftar dan bisa lihat di Instagram BEM kita. Dan juga untuk teman-teman yang pengen ikutan bisa hubungi nomor yang ada di Instagram BEM kita. Oke, kali ini tamu kita orangnya benar-benar baik banget. Siapa sih yang nggak kenal dia? Dosen-dosen di UNAI juga mungkin kenal. Dan juga teman-teman kita yang di UNAI juga pasti nggak ada yang nggak kenal dia gitu. Dia orangnya benar-benar familiar dan juga murah senyum. Kita sambut dosen kita, Sir Fatar Sitanggang. Halo, Sir. halo. Gimana nih, Sir, kabarnya? Luar biasa sehat? Puji Tuhan, sehat semua. Puji Tuhan. Nggak, belum terpapar kan, Sir? Masih aman-aman aja kan? Sampai hari ini masih aman-aman. Puji Tuhan. Emang ya, kasih Tuhan itu hebat banget. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, Sir? Lawatan Tuhan itu, kalau misalnya, kata orang, kalau misalnya kita terpapar gitu, wah, sedih gitu rasanya, tapi emang Tuhan itu sangat-sangat nge-backup kita ya kan, Sir. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang apa ya, Sir? Kita have fun aja nih, Sir. Enjoy aja, jangan kayak aduh takut, aduh tegang gitu, jangan ya, Sir. Kita enjoy aja gitu. Jadi aku mau nanya nih, Sir. Apa itu? Pengalaman Sir apa sih tentang 2020? Ya gimana saya bilangnya? Kalau dibilang ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ada ya khawatir apalagi sejak ada corona ya. Ketemu teman agak merasa sungkan, ada tamu ke rumah kita agak takut-takut. Terus ya mungkin kalau boleh saya rasa ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya ya di 2020 ini ya, apalagi sejak corona ya. Ya kalau positifnya kan sudah tentu kita kayaknya lebih mawas diri ya. Lebih mendekatkan diri ke Tuhan ya, Sir? Ya, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit masker, terus kalau kita mau jalan itu aduh serba hati-hati deh, nggak kayak dulu kan sebelum corona. Iya. Kalau itunya sih itu positif ya. Negatifnya mungkin ya kita nggak bebas lagi. Kemudian kalau kita ketemu orang, aduh, jadi budaya kita kan budaya salam nih. Budaya banyak cerita, salaman sama orang. Tapi sekarang kayaknya, apalagi sudah lama sebenarnya kita nggak ketemu nih, tiba-tiba kita ketemu di satu tempat atau datang ke UNAI. Dulu kan kadang-kadang sampai bercanda, sampai pelukan apa. Kalau sekarang nggak seperti itu kan. Jadi serba takut, apalagi kalau contohnya, oh ini dari luar kota katanya kan. Lalu kalau kita lihat harus di kota ini, itu ya terbatasin gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Tapi puji Tuhan lah, puji Tuhan. Ya sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Ya, kalau awal-awal kemarin kan corona datang itu masuk Indonesia Maret kan, Sir, mulai kita diliburin. Ya, nah, sebelum bulan itu, Sir, kesibukannya ngapain? Ya, seperti biasa. Perbandingannya gitu, Sir. Perbandingan antara sebelum sama sesudah. Menurut Sir gimana? Sebelumnya mungkin ya, kalau sebelumnya itu kalau pergi kemana itu, keluar itu enggak mikir, artinya enggak mikir, yang penting di mobil, di kendaraan itu ada ongkos bensinnya ya.
Nah, jadi mau kemana Benar-benar, pun Sar. hanya cari makan, contohnya cari makan siang, cari makan malam saja, sering keluar. Kalau sekarang kan nggak begitu. Nah, itu Iya jadi ya. sebelumnya, jadi ya lalu ya artinya buat saya lebih kayaknya lebih bebas ya. Tapi kalau sekarang itu justru lebih sibuk. Artinya kenapa lebih sibuk saya rasa karena hampir tiap hari itu ada Zoom gitu. Jadi pasti di rumah gitu. Pasti di rumah hampir Zoom. Karena ada kadang-kadang di sana, ada kadang-kadang di sini gitu. Tapi ya cuman gimana saya bilang ya? Saya Sibuk merasakan tapi itu di rumah aja ya, Sar. iya, sibuknya di rumah. Kemudian ya saya pribadi merasa lebih enak lah di sebelum corona. Pastilah lebih enak. Saya rasa seperti itu lebih enak. Memang sibuknya lebih sibuk sekarang karena banyak tuh kerja dari rumah ya. Dan hampir Iya. tiap hari itu ada pelayanan melalui Zoom. Kalau yang lalu itu kan nggak paling hari Rabu, hari ya biasa Vesper di hari Sabtu seperti itu. Artinya kalau kita pun mau pergi ya enak lah. Tapi kalau sekarang Hubungan Sar sama mahasiswa gini kan dulu enak tuh Sar, kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol bareng gitu kan Sar. Kalau sekarang mungkin hubungannya lebih tersendat-sendat gitu kan Sar, mau ketemu juga nelpon susah, mungkin gitu Sar. Atau Sar punya pengalaman pribadi ke mahasiswa selama pandemi ini gimana? eh, kurang artinya kadang-kadang kan kita tahu tuh mahasiswa ini pun tahu kita sifatnya seperti apa ya. Iya Sar. Apalagi kalau kita kelasnya itu langsung tatap muka. Jadi kita tahu sedikit-sedikit sifatnya atau pulang kelas, sebelum kelas kan kadang-kadang kita bercanda-canda apa nih. Kalau sekarang aduh kurang lah. Kurang artinya ya enggak ada paling karena contohnya karena kelasnya hanya 1 jam pasti kita gunakan 1 jam kan. Tidak ada lagi canda-canda apa di sana semua nggak ada. Jadi satu dengan yang lain kontak batin itu kurang. Jadi kedekatan itu kurang. Karena semua via Zoom. Di asrama pun ya kan hanya berapa orang dan saya lihat yang di asrama itu adalah tingkat-tingkat 1. Jadi untuk durasi pertemuan pun nggak ada kan. Jadi ya memang agak kurang lah boleh saya katakan agak kurang. Lalu untuk waktu kelas juga kan nggak terlalu suka saya di Zoom-nya. Ya. Kalau kita di kelas kan saya bisa lihat semua nih muka. Iya. Ya, kalau di Zoom itu kan hanya sekitar harus bolak lempar ke sana, lembaran kedua, lembaran ketiga. Yang kadang-kadang itu lagi kalau di Zoom itu nggak dibuka videonya karena alasan kan banyak hal aja kan. Contohnya sinyalnya, jadi tanpa video mungkin agak supaya suaranya agak bagus dimatikan videonya. Ya kalau boleh sih permintaan sama yang maha kuasa ya dikembalikan. Tadi susah gitu mengetahui kondisi mahasiswa yang matiin kamera tuh. Tanggapan Sir untuk mahasiswa yang matiin kamera selama daring ini gimana sih Sir? Apa Sir punya perasaan apa kesel gitu? Ini anak kok matiin kamera terus, nggak dengerin saya ngomong atau gimana? Nggak bisa juga. Kita kan kalau saya sih hanya anjurkan. Walaupun kadang-kadang saya bilang sebenarnya kalau nggak ada Zoom saya taruh absen. Kan ada kadang-kadang sebenarnya ya memang. Tapi karena saya nggak bisa juga persalahkan. Contohnya bilang tiba-tiba nanti di WA atau taruh di chat kan. Sir, di sini sinyalnya jelek. Boleh ya, hanya dengar aja. Saya juga nggak bisa salahkan gitu loh. Nggak bisa juga. Jadi ya memang buat saya ya mudah-mudahan memang alasannya itu ya. Tapi buat saya contohnya kalau kita bicara tapi tidak kelihatan wajahnya kan gimana rasanya kan. Contohnya saya ngomong dengan Elsati lah ya. Ngomong saya dengan Elsati lalu saya matikan videoku. Kan seperti seolah-olah Elsati ngomong ke tembok kan gitu. Nggak ada orangnya kan. Kan sebenarnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan enak tatap muka. Karena kadang-kadang dari mimik wajah kan kita bisa lihat ini orang dengar nggak sih atau ada kegiatan yang lain kira-kira seperti itu. Tapi ya saya bisa mengerti karena nggak semua sinyal kita itu sama kan dia punya bagusnya atau tidak. Apalagi kalau di luar Jawa contohnya nggak bisa. Nah itu. Kalau dibandingin sama pas belajar offline nih, Sir,
punya kan pasti selama offline punya pengalaman buruk gitu Sir atau sedih gitu. Kalau misalnya di online ada nggak Sir di daring ini pengalaman menjengkelkan selama ngajar? Selama ini belum ada ya. Oh, belum ada. Belum ada ya, puji Tuhan lah, kayaknya mahasiswanya baik-baik semua. Masih Ya. tenang-tenang ya, Sir? Ya, saya enggak tahu, mungkin gara-gara apakah baru bertemu atau baru kali pertama kita semua melalui ini, belum pernah. Jengkel sih enggak, cuman kadang-kadang saya bertanya begini, kan ada mahasiswa saya itu sekian pertemuan itu ada 3 kali sampai nggak ketemu. Iya. Lalu kita WA kan, kita cari. Ketika kita cari, apalagi nih yang final ini, masih ada 1 orang lagi belum final. Jadi saya masih saya kasih itu nilai sementara. Artinya nilai sementara di sana fail, saya fail di sana, tapi bukan F. Saya taruh contohnya D, karena memang nggak ikut final. Lalu saya sudah WA, hello kemana gitu. Ini sudah final kok. Oh, sorry sir, sinyal saya jelek. Nah, lo kan kamu sudah tahu di grup itu ada ujian, kok nggak ngomong sih japri ke saya, sir kapan saya ketemu ini. Nah, oke. Iya benar. Akhirnya kami saya tentukan, oke lah. Kebetulan saya mau cuti, saya bilang, bolehkah hari ini ujian, besok ujian jam 11, tapi lo ingatin aku ya, saya bilang begitu. Nah, habis itu, saya tunggu-tunggu enggak. Dan saya jujur memang, saya lupa. Tapi dia nggak ingatin saya gitu juga kan. Lalu ke WA lagi. Lu kemana kok nggak WA saya? Saya bilang itu sorenya. Karena baru ingat, seharusnya ujian kan, saya bilang begitu. Kok lu nggak ingatin saya bilang. Lu di mana? Kapan bisa ujian? Sampai ini hari nggak dibalas WA saya, coba bayangin. Jadi kadang-kadang dalam hati saya, kok apa salah ya? Kok yang butuh nilai kan dia, kok gue yang iya benar gitu. Jadi pandangannya gitu. itu Sir yang butuh dia gitu, Sir, bukan dia jadi butuh Sir. Sampai sekarang WA saya itu nggak dibalas loh, nggak dibalas. Ya akhirnya, ya untuk sekarang saya kasihlah nilainya itu D. Saya kasih nilainya D. Saya kasih nilai D. Jadi seandainya nanti dia bilang, mudah-mudahan dia sudah lihat nilainya sudah keluar atau tidak. Ketika dia nanti bilang, ya mungkin itu akan kami kesepakati kapan lagi kami akan. Semoga dia denger ya, Sir. Semoga dia setelah ini bisa. Dia tingkat 1 masalahnya. Oh, tingkat 1? Iya, masih baru. Makanya saya bilang, kok lu nggak peduli banget ya nilaimu tuh. Kalau tingkat 3 yang saya ajar itu, aduh, ya. Iya, mungkin ya kalau tingkat 3, tingkat 4 mungkin di masa-masa malas-malasnya kan, Sir. Tapi artinya di tingkat, aku heran biasanya kan tingkat 1 itu semester 1, semester 2 lah. Itu lagi rajin-rajinnya. Tapi yang kemarin, memang orangnya laki-laki ya, saya ngerti lah laki-laki. Oh, ya, tapi, ya. Kadang kalau misalnya itu. Memang laki-laki tuh lebih begitulah, Sir. Agak susah dikasih tahu, paling bandel. Tapi artinya timbul dalam benak saya, kok ini orang kok saya sudah WA gitu loh. Kok nggak dibalas lagi, seolah-olah ya sudahlah dalam hati saya, nantilah kalau seandainya. Sampai sekarang ini sudah mau. Kalau di offline, Sir, punya kejadian kayak gitu? Enggak ada yang seperti itu. Memang ada beberapa yang absennya kan, tapi artinya kan belum pernah terjadi lah yang seperti itu. Dia pasti, orang itu pasti, atau saya kasih tahu nanti di kelas, saya nggak tahu ini orangnya di mana, tolong kasih tahu. Nah, nanti pasti japri. Iya, kalau di offline kan bisa tanya ke temennya dia sama. Ya. Kalau ini enggak temuin. Ada 2 orang seperti itu, tapi yang 1 orang itu memang waktu saya hubungi dia bilang, maaf sir, handphone saya rusak. Iya. Itu pertama dia bilang, handphone saya rusak. Oke lah, kamu sudah 3 kali absen. Saya kasih 1 tugas tambahan, kemudian kamu ujian nanti. Waktu saya lagi liburan, kebetulan kemarin sempat saya 4 hari lah di Pangandaran. Jadi ujian pada waktu saya di Pangandaran. Mantap. Jadi laptop saya bawa kemana? Satu enaknya begitu. Jadi waktu kita pergi, ketika ada anak-anak masalah begini, kita mau di mana?
Pak Sir bilang udah mau cuti kan, Sir. Berarti kan kita udah selesai nih, udah selesai. Terus kesibukan Sir sekarang ngapain? Saya sebenarnya cuti sampai tanggal 31 karena kemarin sahabat kita Sir Victor kan artinya dipanggil Maha Kuasa beristirahat untuk sementara. Saya kan salah seorang yang dekat dengan Victor karena kami itu sama-sama di Bain Bulu Tangkis. Dalam pelayanan di gereja juga kami mungkin sekitar 3 tahun kami sama-sama. Saya jadi diakon, dia jadi wakil bendahara. Ya kan? Jadi ya saya potong. Saya hanya seharusnya aku cutikan 2 minggu. Jadi saya ambil hanya 1 minggu. Saya pulang kemarin sebelum beliau dikuburkan. Jadi sampai sekarang, jadi cutinya di rumah aja. Nah, jadi kesibukan Sir apa sekarang, Sir? Sekarang ini bantu-bantu istri buat kue. Kue tahun baru. Kue tahun baru ya, Sir? Iya. Itu aku lihat di belakang ada banyak gitar, Sir. Oh ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ya, Sir juga kesibukannya main gitar juga dong, Sir? Kalau renungan pagi, renungan malam, saya ya main gitar gitu. Oke, jadi aku lihat dari tadi ngelihat, oh berarti kesibukan Sir mungkin selama cuti ini selain bantu istri, main-main gitar juga gitu. Ya, terus saya buat lagu sebenarnya, lagi rekam-rekaman. Buat lagu juga. Cuman saya belum berani untuk bagikan videonya, takut diketawain orang. Jadi boleh dong Sir, nanti lain waktu diatur sama kami, kita buat spesial Sir untuk nyanyi gitu. Nanti kalau kalian dengar bisa meledak Zoom kalian, jangan deh. Paketnya langsung habis. Serius. Kenapa itu, Sir? Kan mungkin banyak anak muda yang mau denger gitu, Sir. Wah, iya. Sir, mana nih nyanyi gitu. Banyak mau dengar hanya nada pertama, habis itu matikan langsung. Kan karena spesial dosen gitu, dosen kalau menurut survei yang udah aku tanyain gitu, Sir, aku udah nanyain ke kakak tingkat, mungkin ke adik tingkat, oh siapa Sir Patar, siapa nggak kenal Sir Patar pasti kenal gitu. Lebay itu. Nggak lebay dong, Sir. Itu mereka tulen ngomong gitu dari isi hati yang paling dalam. Kan tadi udah ngedenger juga, Sir nggak pernah yang namanya marah sama mahasiswa, nggak pernah yang namanya. Sering saya marah, cuman saya nggak tunjuk. Sebenarnya gimana ya? Beda marah saya itu gimana ya? Sebenarnya ada rasa marah. Karena gini, saya belum marah pun orang udah lihat wajah saya marah. Sebenarnya kesal saya dengan wajah saya. Iya, jadi dia bilang, jangan marah. Sebenarnya saya berusaha menjadi orang nggak marah gitu loh. Itu sebabnya kalau saya marah, saya nggak pernah marah itu sampai, kalau Alkitab bilang kan jangan sampai matahari terbenam. Iya. Mau berapa di asrama itu pun demikian. Dulu saya waktu di asrama 7 tahun itu, saya marah sama orang, saya marah sama kesal. Cukup marah di situ aja. Habis itu saya nggak itu. Yang anehnya itu kadang-kadang saya nggak marah, tapi orang sudah bilang orang saya marah, makanya kadang-kadang saya jengkel juga. Saya mau operasi muka dulu. Kali itu dibilangnya kelas pertama yang nyobain online gitu kan, pasti pada bilang bosen itu nanti online-nya sama dosen itu. Kan ada juga dosen yang ngebosen, tapi kalau sama Sir enggak gitu. Aku ngerasa kayak kelas aku tuh sifatnya saya begini, Resati. Ketika mahasiswa merasa tidak tenang, merasa sudah gelisah, berarti something wrong with me, kan begitu. Dengan saya, bukan mereka. Jadi kalau saya khotbah pun begitu. Ketika saya khotbah, saya lihat jemaat itu gerasak gerusuk sudah ribut. Berarti ada yang salah dengan saya, bukan dengan mereka. Jadi kalau saya lihat anak-anak itu sudah ngantuk, sudah apa, lebih baik saya hentikan daripada gue ngerocoskan tapi nggak diperhatikan. Itu yang selalu saya buat. Saya berusaha begitu. Udah bosan. Saya pribadi, di Zoom itu pun bosan. Kenapa bosan? Sakit juga, maaf. Pantat tuh sakit, duduk, panas. Ya kan? Tapi kalau kita tetap bukan kan bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan ke belakang. Nah, gitu. Bisa ke toilet kan, Sir, izin keluar.
Nah, gitu. Jadi saya juga heran, saya selalu berdoa sama Tuhan. Ya, tapi ya supaya kalian tahu, hatiku tidak sejahat wajahku itulah. Iya, untuk mahasiswa siapa tahu kan nanti ada yang teman-teman pikir Surpatar nggak asik, salah, kalian itu salah semua. Karena kalau misalnya kalian coba ambil kelas Surpatar, mantep. Tantangan tersulit selama ini apa di 2020? Tantangan tersulitnya, ya menjangkau jiwa itu susah saya, karena kan saya kerohanian kampus. Mahasiswa juga berarti ya, Sir? Yang mana programnya itu kan kita datang sebenarnya ke kampus, ke asrama, karena saya lebih dekat, artinya buat saya walaupun jiwa itu tidak dapat, artinya tapi saya bisa sharing sama teman-teman di asrama. Dulu kan waktu saya di asrama, cara saya sharing dengan mereka itu kan di lapangan futsal. Karena orang nakal itu ya tanda kutip ya, nakalnya itu artinya nggak di asrama, bukan nakal apa gitu. Dia lebih sering dia di kos-kosan. Saya dapatkan itu di lapangan futsal. Karena di lapangan futsal itu 14 SKS, di asrama itu hanya 2 SKS kan gitu. Lebih banyak dia di lapangan futsal daripada di asrama. Di kelas. Nah, begitu. Jadi pendekatan melalui lapangan futsal. Melalui lapangan itu gitu. Disitulah saya boleh dekati. Selama pandemi ini jadi nggak bisa pendekatan melalui lapangan futsal ya, Sir? Bukan hanya futsal, artinya kita mau datang ke asrama pun tidak ada orang di asrama. Hanya 47 orang contohnya di asrama Putra sekarang. Itu pun dilarang orang masuk ke dalam asrama coba. Walaupun kita staf dosen kan tidak boleh juga kita sembarang masuk sana. Kan gitu. Jadi emang benar-benar agak susah ya, Sir. Jadi cara Sir untuk menanggepin semua itu gimana, Sir? Sir punya cara nggak? Cara jitu gitu? Untuk selama ini menjangkau itu kan hanya kita sharing aja melalui program prayer circle itu. Tapi kan Sir ada yang nggak ikut. Ya memang itu resikonya. Apalagi kalau kawan-kawan kadang bilang begini, untuk kuota kelas aja susah, apalagi ikut PC katanya. Coba. Bener, Sir. Jadi ada juga yang bilang kan, kalau udah di rumah males gitu bawaannya. Ngapain ikut PC kan gitu kan, Sir? Itulah. Jadi memang tantangannya. Nggak tahu ke depannya ini, karena ke depannya pun sepertinya akan sama. Iya, ke depannya akan sama dan PC mungkin akan melakukan hal yang lebih lagi. Juga. Mungkin ya nanti kami di rapat lah. Kami harus cara menjangkau mahasiswa itu yang diperlukan kan, Sir? Iya, itu sangat diperlukan. Kalau untuk dosen-dosen kan karena kita setiap pagi itu ada worship bersama kan. Jadi setiap mulai hari Senin sampai hari Jumat itu kita ada worship bersama. Itu di absen lagi kan. Jadi kita tahu kira-kira mana yang berhalangan. Seandainya pun dia sakit, oh ini nggak ada, berarti kita tahu mungkin ada sesuatu. Kemudian ada Rabu malam, ada Vesper dan hari Sabat. Ini mahasiswa ini yang kita agak repot cara menjangkauinya. Itu sangat repot. Kadang aku pernah kan, Sir, aku juga tipikal yang bolos-bolos lah. Kalau nggak diajak abangku, mungkin aku juga ngapain ikut, belum bangun gitu. Aku pernah kejadian ngajak temenku, ayolah ikut PC. Dia bilang, bangunin aku ya, Sa, kata mereka gitu. Terus, iya aku bangunin. Aku juga lupa, kebablasan kadang sampai jam 5:30 baru bisa join gitu. Kadang juga sampai nyoba ngajak mereka, ada juga ngerespon, ngapain sih Sa ikutan begituan, so rohani banget. Kadang itu juga yang buat aku mau ngajak mereka gitu untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Tapi respon mereka kayak gitu kadang kan susah juga gitu. Untuk niat kita baik untuk mengajak teman kita biar dekat sama Tuhan, tapi karena pandemi ini kalau di asrama kan mungkin tok bangun PC mungkin gitu kan, Sir. Kalau sekarang kan ditelepon, ada yang ditelepon HP-nya dimatiin, jadi kan ya nggak bisa, susah gitu memang, Sir. Iya, ya memang itu resiko sekarang, apalagi yang saya bilang, ngapain PC, mikirin untuk kuota kelas aja repot kan gitu. Jadi memang tantangannya banyak, lebih tantangan.
Ya, mudah-mudahan saya selalu berdoa ini berlalu. Kita mau ke senang-senang dulu deh. Pengalaman terbahagia Ser selama ngajar atau selama 2020 tuh gimana? Apa gitu? Pasti ada dong, nggak mungkin sedih terus, kayak kesel terus. Intinya buat saya itu, saya bahagia kalau banyak orang. Jadi memang karena nggak ada, jadi nggak bahagia dong, Ser. Bahagianya begini, gimana ya? Kan kebahagiaan kita itu juga bisa kita sharing sama orang. Dan kita berbahagia ketika cerita sama orang, kan gitu. Jadi di kelas itu pun, ya rasa saya, kalau nggak ada kelas ini agak sepi juga kan. Sepi juga. Jadi emang enak kalau ada kelas ya, Sar? Jadi lebih pengalamannya tuh lebih seneng gitu. Saya rasa begitu, enak. Ya, karena bisa ketemu di sana, saling ya berbicara sama gitu. Saya rasa ya dalam pelayanan ini saya bisa dengar banyak khotbah-khotbah orang gitu. Ya, saya rasa itu kebahagiaan, makanya setiap ada namanya WOP apa itu, ada yang jam 5, pasti saya sudah ada di situ. Berusaha untuk berpartisipasi biar lebih senang gitu. Ya, paling tidak. Nah, itulah kebahagiaan kita, anak-anak sehat. Yang terakhir nih, Sar, untuk kita udah di penghujung acara gitu. Aku mau nanya, apa sih harapan dan doa Sar gitu untuk tahun 2021? Kita kan udah di penghujung tahun ini. Kita udah di penghujung tahun, kita udah mau menyambut tahun yang baru. Nah, harapan dan doa Sar untuk tahun baru apa? Tahun 2021. Harapan saya sih yang pertama itu bahwa badai ini kita lalui ya, berlalu, itu doa saya yang pertama. Karena dengan adanya badai ini kan begitu banyak efeknya yang tidak baik dari segi keuangan juga. Saya lihat orang tua dari para mahasiswa juga banyak yang kendala tentang uang kan. Oleh karena ada yang sampai diberhentikan dari pekerjaannya, yang tadinya pekerjaan ini jadi sulit untuk bekerja. Jadi saya berharap itu sebenarnya yang pertama itu adalah bahwa badai corona ini berlalu. Yang kedua adalah ya semua sehat-sehat. Karena saya percaya dengan tubuh yang sehat, apapun pekerjaan yang mau kita kerjakan pasti kita bisa lakukan. Tapi kalau sakit, sekecil apapun pekerjaan itu akan sulit untuk dikerjakan. Jadi itu harapan saya yang terbesar. Jadi corona selesai, yang kedua adalah teman-teman semua, baik kami, keluarga, staf dosen, mahasiswa semua dalam keadaan sehat. Kalau harapan untuk pribadi, Sir, 2021 itu apa? Harapan saya pribadi, untuk diri pribadi gitu, Sir. Pasti kan ada, aku pengen apa gitu, mungkin ada, Sir. Kalau boleh tahu, untuk Sir apa? Untuk 2021 nggak ada untuk pribadi. Mahasiswa UNES secara khusus, ya kita kan nggak tahu kehidupan ini, dan kita tidak tahu juga masa depan masing-masing atau kesulitan masing-masing. Yang saya mau katakan adalah utamakan Tuhan. Itu aja. Segala kesulitan yang ada itu pasti Tuhan mampukan kita untuk melewatinya kalau kita selalu apa ini? Ada dangdutan. Bunyi speaker saya kok ada nyanyi-nyanyi. Coba dituin, Sar, dicek dulu kenapa. Sampai saya angkat nih speakernya ini. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton podcast kita pada sore hari ini. Kiranya semua pengalaman yang udah Sar sampein, semua pemaparan pandangan Sar tentang 2020 ini bisa menjadi motivasi untuk kalian di 2021 nanti. Karena
2021 itu nggak sebentar, panjang gitu. Kalian lakuin aja dengan hati gembira, tetap mengandalkan Tuhan, itu semua pasti akan ada jawabannya. Benar kan, Sar? Amin. Oke, kita akan tutup podcast kita pada hari ini. Kita ada yel-yel kan, Sar? 2, 3. Yupi. Unopi. Oke. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube BEM kita. Gimana, Sar? Diapain? Di apa sih yang dibilang perempuannya yang apa? Subscribe dan apa? YouTube, apa? Nah, ada itu yang di like, comment, subscribe, Sar. YouTube. Iya, YouTube-nya BEM di subscribe ya teman-teman. Dadah. Dadah. Thank you ya. Ya, Sar. Makasih ya, Sar. Oke. God bless.